Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan bimbingan belajar SSC. Sekarang kita akan belajar fisika. Dibuka kaji latihnya, kaji latih 10 tentang tata surya untuk kelas 7 SMP. Buku kaji latihnya dibuka halaman 47. Kita langsung ke nomor 1 ya. Galaksi yang kita tempati dinamakan galaksi apa? Bima Sakti. Yang kedua, bidang edar bumi dalam mengelilingi matahari dinamakan bidang benar ekliptika. Yang ketiga, sumber energi terbesar di sistem tata surya adalah matahari ya. Energi cahaya dan energi panas terbesar dihasilkan oleh matahari. Yang keempat, matahari adalah bintang yang terdekat dengan bumi sehingga benar tampak lebih besar dan bercahaya dari bintang lainnya. Tahu apa itu yang dinamakan bintang untuk benda langit? Ya, bintang adalah benda langit yang dapat memancarkan cahayanya sendiri. Selanjutnya nomor 5, urutan lapisan matahari yang terdalam berturut-turut. Masih ingat? Yang pertama ada inti, habis inti ada fotosfer, setelah fotosfer ada kromosfer, dan yang terluar ada korona ya. Berarti jawabannya yang mana? Yang B ya. Yang nomor 6, bagian matahari yang memiliki suhu terbesar. Nah, inti ini kurang lebih itu 150 juta derajat Celcius. Nah, untuk fotosfer itu kurang lebih 6.000 derajat Celcius. Kromosfer itu 20.000 derajat Celcius. Untuk korona sendiri itu 1 juta derajat Celcius. Maka yang paling panas atau terbesar adalah inti matahari. Oke, gangguan sekarang nomor 7 ya. Nomor 7 dilihat. Gangguan matahari yang berupa semburan api menggumpal dinamakan, kalau ada kalimat namanya gumpal atau gumpalan, ingat granulasi. Kalau sunspot ini apa? Noda hitam pada fotosfer. Kalau lidah api ini semburan gas panas. Kalau flare itu semacam ledakan di atmosfer mataharinya. Itu. Nomor 8, astronomi itu apa? Astronomi sebenarnya itu merupakan satuan yang dijadikan patokan itu adalah jarak antara bumi matahari yang berjarak kurang lebih 150 juta kilometer. Berarti sini jawabannya yang mana? Yang A ya. Oke. Lanjut ke nomor 9. Nomor 9 di sini, planet selalu beredar mengelilingi matahari karena adanya apa? Kayak gitu. Gaya gravitasi matahari dan revolusi planet. Kenapa kok enggak B? Karena kalau gerak lurus planet mempertahankannya itu berarti planetnya bergerak lurus langsung menghadap matahari. Sedangkan planet-planet mengelilingi matahari itu dengan lintasan edar melingkar ya, mengelilingi kayak gitu. Yang nomor 10, tata urutan planet mulai dari matahari. Masih ingat urutan planet? Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Berarti di sini ada Merkurius, Venus, Mars ya. Nomor 11, ada 11 di sini. Planet Bumi terletak pada nomor berapa? Nomor 1 itu Merkurius. Nomor 2 Venus ya. Nomor 3 Bumi, dan nomor 4 Mars. Berarti jawabannya yang 3 ya. Nomor 12, yang tidak tergolong planet dalam adalah, planet dalam ini adalah apa? Planet yang ada sebelum itu asteroid.
Jadi yang dibuat patokan di sini asteroid. Asteroid sendiri itu apa sih? Asteroid itu adalah benda langit kecil-kecil yang ada di antara Jupiter dan Mars kayak gitu. Berarti yang sebelumnya Mars itu apa? Sampai Mars. Jadi patokannya sampai Mars kalau planet dalam itu. Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Yang di sini yang tidak tergolong di sini bulan, sudah jelas karena bulan itu bukan planet namun satelit ya. Nomor 13, berdasarkan lintasan asteroid sebagai pembatas, planet dibagi menjadi tadi ini ya, planet dalam dan planet luar. Kalau inferior dan superior ini batasnya adalah bumi. Nah, kalau kebumian dan Jovian ini adalah ukurannya ya. Nah, sedangkan ini ngawur ya, inferior ini ada di batas bumi, terrestrial ini ada berdasarkan ukurannya. Nomor 14, berarti ini jawabannya yang A ya. Nomor 14, planet yang ukurannya besar dan komposisi pesusunnya terdiri dari sebagian es dan gas hidrogen. Kalian bisa lihat ini, ukurannya besar. Kalau berdasarkan ukuran, planet itu ada dua. Yang tadi terrestrial atau kebumian, ini mirip bumi. Jadi ukurannya mirip bumi. Nah, kalau ini satunya Jovian. Jovian ini ukurannya besar. Mirip Jupiter. Jadi golongan yang besar-besar itu Jovian namanya. Nah, di sini yang bukan yang kecuali berarti yang Mars. Ya, Mars ini kecil, ikut ukurannya mirip terrestrial, mirip bumi ini. Oke, lanjut ke nomor 15. Planet kecil yang mengelilingi matahari yang terletak di antara Mars dan Jupiter disebut asteroid. Benar. 16. Alasan ekor komet selalu mengarah menjauhi matahari adalah dikarenakan cahaya matahari mendorong. Jadi agak seakan-akan kayak didorong kayak gitu. Makanya arah ekornya itu selalu menjauhi matahari ya. Komet sering disebut bintang berekor. Kalau bintang fajar apa? Venus. Bintang jatuh meteor. Rasi bintang ini konstelasi ya. Nomor 18, komet yang periodiknya terpanjang dan muncul 76 tahun sekali disebut Halley. Ini yang terkenal soalnya. Jadi ini yang harus diingat-ingat, Halley ini ya, 76 tahun sekali munculnya. Nomor 19, meteor yang sampai di permukaan bumi disebut meteorit. Jadi meteor nanti ada tiga. Ada yang namanya meteorit. Nah, yang ini masih di luar angkasa. Kalau meteor sendiri itu yang masuk atmosfer. Yang kemarin di lapisan bumi udah dijelaskan ya, tempat jatuhnya, terbakarnya meteor itu di mana? Termosfer. Benar, meteor ini yang bisa masuk ke atmosfer bumi itu. Nah, terus yang meteorit yang pakai T ini yang udah masuk bumi. Masuk bumi itu meteorit yang pakai T ya. Nomor 20. Teori yang mengatakan bahwa matahari adalah pusat tata surya adalah heliosentris. Benar. Kalau geosentris ini pusat tata suryanya adalah bumi ya. Nomor 21. Yang biasa disebut dengan planet merah, planet Mars. Benar ya. Planet yang memiliki cincin dari batu dan merupakan planet Saturnus. Ya, mudah ini ya. Karena revolusi planet ini berhubungan sama hukum Kepler. Ternyata tidak masuk untuk kelas 9 ya di PTS-nya. Ini nanti ada di kelas 10 SMA. Jadi untuk pengetahuan saja nomor 21 ini mengenai hukum 3 Kepler.
Hukum 3 Kepler ini menjelaskan bahwa perbandingan periode atau skala revolusi kuadrat dengan jarak planetnya itu dipangkatkan 3 itu sama dengan konstan. Jadi kalau konstan gini berarti nanti ada T1 kuadrat R1 pangkat 3 sama dengan T2 kuadrat per R2 pangkat 3 seperti ini ya. Nanti perhitungannya seperti ini. Ini nggak dipakai ya untuk kelas 9. Ini untuk kelas 10 nanti. Sekedar pengetahuan kalian. Selanjutnya nomor 24. Nomor 24 yang bukan menunjukkan bukti bahwa bumi itu bulat apa di sini? Hasil pemotretan benar ya dari satelit. Orang yang mengadakan perjalanan ke barat akan sampai tempat yang sama dari timur. Ini benar. Saat berdiri di pelabuhan laut tampak kapal utuh, kemudian kapal berlayar yang jauh hanya terlihat tiangnya saja. Benar. Hasil pemotretan dari handphone. Salah ya. Berarti yang ini kan yang diminta yang bukan. Nah, nomor 25. Akibat atau pengaruh revolusi bumi kecuali. Ini termasuk ya. Akibat revolusi bumi kan semu tahunan matahari, perbedaan musim, ini salah. Terjadinya siang dan malam adalah rotasi bumi ya. Kalau revolusi itu perbedaan lamanya siang dan malam. Perubahan rotasi bintang benar, yang berarti ini yang kecuali yang C ya. Yang sekarang rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya, yang bukan pengaruh atau dampaknya. Perubahan lamanya siang dan malam ini revolusi. Jadi jawabannya yang A ya. Yang B pengembangan khatulistiwa dan batan kutub-kutub termasuk rotasi. Gerak semur harian rotasi. Perbedaan waktu juga termasuk dampak rotasi. Selanjutnya nomor 27. GMT menunjukkan jam 10 kotak A terletak pada seperti ini. Maka kotak A menunjukkan waktu berapa? Ingat rumusnya GMT plus minus ya. Bujurnya sudutnya itu bagi 15. Nah, plus minus ini kayak gimana? Kalau plus itu bujur timur, kalau minus bujur barat. Nah, ini bujur barat berarti dikurangi, tinggal hitung kita di sini wes hitung. Berarti GMT-nya menunjukkan waktu jam 10. Bujur barat dikurangi terus sudutnya 60 bagi 15. 10 dikurangi 4 ya sama dengan 6. Berarti B jawabannya ya. Yang nomor 28 sama caranya. GMT-nya jam berapa? 9. Terletak pada bujur timur berarti ditambah. Bujurnya 90 bagi 15 berarti 9 ditambah 90 bagi 15 berarti jawabannya 15 ya. Oke, selanjutnya nomor 29. Gerhana matahari terjadi akibat matahari, bulan dan bumi terletak segaris. Benar. Kalau umbra tidak terjadi gerhana ya. Kalau penumbra ini sebagian. Nomor 30. Terjadinya pasang surut air laut dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan matahari ya. Selanjutnya nomor 31. Pasang terjadi saat bulan mati sama bulan purnama. Ini mati, ini purnama. 2 dan 4 itu bulan separuh. Saat bulan separuh itu terjadi surut ya. Berarti nomor 1 dan 3. Berdasarkan gambar soal nomor 28 pasang terkecil. Berarti terkecil ya surut itu. Berarti 2 dan 4 ya. Nomor 33. Teori bintang kembar dimukakan oleh Litellen ya. Jadi Litellen jelasin bahwa dulu itu matahari itu terdiri dari 2 bintang kayak gitu, saling mengelilingi bertabrakan. Nah, pas ledakannya itu serpihan-serpihan yang membentuk planet-planet yang sekarang itu mengelilingi. Itu teorinya Litellen yang menjelaskan seperti itu. Matahari itu awalnya ada 2. Katanya dia ini.
Nomor 34, benda angkasa yang mempunyai lintasan sangat lonjong dan terletak pada bidang ekliptika adalah komet. Benar. Kalau meteor yang tadi itu ya yang masuk ke atmosfer. Kalau planet itu ya planet-planet kita kayak bumi itu benda langit yang tidak memancarkan yang mengelilingi matahari. Terus asteroid itu benda langit yang lintasan edarnya berada di antara Mars dan Jupiter. Nomor 35, di bulan suhu cepat berubah dan bunyi tidak merambat karena bulan tidak memiliki atmosfer. Berarti jawabannya yang C ya, tidak memiliki atmosfer. Kalau tidak merambat kan di sana tidak ada udara. Kalau tidak ada udara berarti tidak ada atmosfer kayak gitu ya. Nomor 36, gejala yang timbul akibat perputaran bumi pada porosnya berarti rotasi. Yang rotasi ini jawabannya gimana? Perbedaan mana? Kalau ini harus berbeda, waktunya berbeda. Susunan bintang tetap ini, sedangkan rasi bintang itu selalu berubah-ubah, tapi ini bukan rotasi, revolusi. Arah angin itu selalu berbeda. Berarti yang C ya. Percepatan gravitasi permukaan bumi itu ada beberapa perbedaan. Nomor 37, bulan tergolong benda gelap dan bukan bintang dikarenakan jadi benda langit itu ada yang namanya bintang sama benda gelap. Bintang itu adalah benda yang dapat memancarkan cahaya sendiri. Berarti kalau benda gelap tidak bisa memancarkan cahayanya sendiri. Permukaan bulan terlihat dari bumi seperti tampakan relief diakibatkan di bulan banyak gunung berapi. Galaksi yang paling dekat dengan Bima Sakti galaksi Andromeda ya. Nomor 40, arah rotasi bumi adalah dari barat ke timur. Makanya kita melihat seakan-akan matahari terbit dari timur ya, tenggelam di arah barat. Tahun yang diberdasarkan pada peredaran bumi mengelilingi matahari, revolusi bumi. Berarti tahun Masehi. Kalau bisa ini tahun yang habis dibagi 4. Hijriah sama Komariah ini sama. Ini revolusi bulan. 1 tahun Masehi adalah 365 1/4 matahari hari. Kalau yang ini 366 dia pada kabisat. Kalau ini Hijriah ya. Nomor 43, angka yang termasuk tahun kabisat, berarti cari yang bisa dibagi 4. Ini lo ganjil-ganjil semua, tinggal yang ini, berarti yang ini ya tak perlu dihitung. Kan udah jelas. 4 kan angka genap. Sedangkan ini ganjil semua. Tahun kabisat itu adalah tahun yang bisa habis dibagi 4. Nomor 44, tahun yang didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi adalah tahun Hijriah. 1 tahun Hijriah itu 354 hari ya. Permukaan bulan yang tampak dari bumi selalu sama karena kala rotasi bulan sama kala rotasi bulan sama dengan kala revolusi bulannya. Ya, lanjut nomor 47. Para pelaut pada zaman dahulu menggunakan rasi bintang untuk menentukan arah selatan utara ya. Jadi dulu itu ada bintang yang paling terang namanya Crook ya. Di situ dia bisa menunjukkan arah selatan yang dipakai itu. Nomor 48, kala rotasi bumi selama 24 jam ya, sehari semalam. Kala rotasi planet tentu berbeda-beda. Planet memiliki kala rotasi terpendek. Nah, kala rotasi itu bergantung dengan jari-jari planetnya. Nah, semakin kecil
jari-jarinya semakin cepat juga, semakin besar jari-jarinya juga semakin lama juga dia berputar pada porosnya. Di sini dia jari-jari mempengaruhi apa? Ukuran planetnya. Berarti untuk yang ini rotasi terpendek berarti nyari yang jari-jarinya paling pendek. Kalau jarinya paling pendek berarti ukuran planet yang paling kecil juga. Jawabannya yang mana? Yang Mars ya. Mars paling kecil. Ini paling besar nggak mungkin. Habis itu kan ada bumi sama Venus ini memper. Yang Mars ini lebih kecil daripada bumi. Yang terakhir nomor 50. Arah rotasi planet yang sering dijuluki bintang fajar. Bintang fajar ini adalah Venus ya. Selain bintang fajar juga bisa bintang senja. Nah, di sini beda dengan planet lainnya dalam tata surya. Venus ini perputaran rotasinya itu berbeda. Kalau yang lain itu dari barat ke timur, berarti dia timur ke barat. Kebalikannya maksudnya ya. Oke. Untuk pertemuan kali ini kaji latihnya untuk kelas 7 SMP mengenai tata surya udah selesai. Dipelajari lagi, latihan mandirinya dikerjakan sendiri. Kalau nggak bisa tanya di layanan virtual. Mbak Vela akhiri. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.